Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Rabiul Awal dan amalan yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus Nabi Muhammad kecuali akan menjadi rahmat sekalian alam. Siapa orang yang di dalam hidupnya di dunia ini tidak berselawat kepadaku, maka seolah-olah orang itu keliru, orang itu lupa akan jalan menuju surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada nabi kita. Makanya kalau kita sebagai umatnya tidak kenal Rasul, tidak memanjatkan selawat, malu sama Allah dan malaikat. Allah dan malaikatnya saja berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah min ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan sehat yang diberikan Allah kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita adalah hamba-hambanya yang senantiasa selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih ada di tempat yang mendapat keutamaan, yaitu di musola atau tempat-tempat rumah ibadah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita dan kumpulnya kita di tempat ini senantiasa akan memberikan sesuatu kepada kita, yaitu diberikannya kita kebaikan di dunia dan juga kelak kita akan memperoleh kebaikan di akhirat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini yang hadir pada acara kajian subuh adalah umat beliau yang akan mendapat syafaatnya, akan mendapat naungan dan pertolongannya kelak di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Rabiul Awal dan amalan yang dianjurkan. Dalam Islam kita mengenal ada bulan yang oleh masyarakat umum sering disebut dengan bulan Maulid. Kalau istilah dalam bahasa kita adalah bulan Rabiul Awal, bulan ketiga di dalam perhitungan tahun
Hijriah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Sebagai umat Islam yang cinta kepada Rasulullah, sebagai umat Islam yang sangat menginginkan daripada pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita menggali, hendaklah kita mencermati dan juga mempelajari apa sebenarnya keutamaan dari bulan Rabiul Awal dan apa yang dianjurkan oleh para ulama dan juga diharapkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap amalan-amalan kita yang ada dikerjakan di bulan Rabiul Awal. Kenapa ini kita harus kaji? Kenapa ini harus kita ketahui? Supaya amal ibadah kita memberikan lipat ganda pahala karena ada tahu proses dasar hukumnya, ada asbabul nuzulnya. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam kajian subuh ini bisa memperkuat sesuatu amalan yang diawali dengan ilmu yang bisa kita peroleh. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun Gajah. Bagi kita sebagai muslim perlu memproporsikan terhadap hari ini atau bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah memberikan satu keutamaan terhadap bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah, dan terlebih-lebih di dalam bulan itu ada manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adanya bulan Rabiul Awal tentu saja menjadi begitu utama, karena pada bulan itu dilahirkan sosok pemimpin dunia, sosok yang bisa menyelamatkan dunia dari alam kegelapan dan juga alam terang benderang, sosok yang bisa memberikan satu kebaikan dari alam jahiliyah dari kepada alam Islamiyah yang memang memberikan satu keselamatan kita. Nah, inilah mungkin yang perlu kita sama-sama sepakati. Kalau seandainya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah ke dunia ini pada bulan Ramadan, ya sudah tahu bahwa banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Kalau dilahirkan di bulan Muharram, yaitu pun perkajiannya karena ada bulan Muharram sudah mendapat kebaikan. Nah, inilah karena baik dengan adanya Rabiul Awal ini karena lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh para ulama untuk menyongsong, untuk menyambut dan juga mengutamakan ibadah kita yang harus kita kerjakan di bulan Rabiul Awal ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus Nabi Muhammad kecuali akan menjadi rahmat sekalian alam. Rahmat di sini artinya apa? Rahmat itu menjadi sebuah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad, bukan hanya sebagai manusia. Bukan rahmat itu juga diberikan kepada makhluk yang ada di bumi, tapi seluruh makhluk hidup diberikan rahmatnya oleh Allah disebabkan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu amalan-amalan yang harus kita kerjakan, yang pertama adalah mari di bulan Rabiul Awal ini kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Islam banyak yang sudah mengawali bulan Rabiul Awal ini dengan adanya peringatan Maulid. Di dalam peringatan Maulid dibacakan selawat-selawat, dibacakan zikir, tahlil dan tahmid. Di dalam Maulid dibacakan tentang bagaimana cerita dan juga sejarah perjuangan Rasulullah
ketika dilahirkan ke dunia sampai diangkat menjadi Rasul. Bahkan dalam peringatan Maulid juga kita diberikan apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita berada di akhir zaman, ketika kita sudah ditinggal oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya inilah yang penting bagi kita. Mari sama-sama kita berbanyak berselawat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan, siapa orang yang di dalam hidupnya di dunia ini tidak berselawat kepadaku, maka seolah-olah orang itu keliru, orang itu lupa akan jalan menuju surga. Saya yakin percaya jamaah kajian subuh yang hadir pagi hari ini pasti dalam benak hatinya yang paling dalam tujuan yang paling luar biasa dalam ibadahnya, pasti minta dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tidak diberikan satu penguatan, maka kita tidak akan tahu jalan menuju surga, alias keder. Orang kalau keder kan nggak bisa tahu tempat tujuan. Orang kalau keder kan linglung, tidak tahu mana dia akan tujuannya. Nah, makanya supaya jangan keder, supaya jangan linglung, supaya tahu jalannya, maka lazimkanlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa selawatnya? Silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman modern ini kan orang banyak modernisasi nih. Apa yang maksud dengan modernisasi? Memberikan satu syair, memberikan satu irama, memberikan satu intonasi di dalam berselawat. Makanya banyak ada selawat-selawat yang disanjungkan, dilantunkan itu dengan berbau nada lagu-lagu. Benar gak? Ya silakan saja. Salatullah salamullah, itu kan ada. Ada juga salatullah salamullah, ada. Silahkan, yang penting tidak mengurangi hakikat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini kan dasar kita. Kenapa kita harus berselawat? Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada Nabi kita. Makanya kalau kita sebagai umatnya tidak kenal Rasul, tidak memanjatkan selawat, malu sama Allah dan malaikat. Allah dan malaikatnya saja berselawat. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Wahai orang beriman, berikan salam penghormatan kepada nabimu agar kamu mendapat keselamatan dan kebaikan. Nah ini, jadi perintah kita untuk berselawat jelas dasarnya adalah Al-Quran, firman Allah yang memang harus kita rajin. Oleh karena itu, kalau kita baca fadilah tentang keutamaan sholawat ini, masya Allah luar biasa. Dalam suatu hikayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hendak naik mimbar. Ketika hendak naik mimbar, para sahabat melihat bahwa dari bibir Rasulullah terucap kalimat amin sebanyak 3 kali. Dan jelas itu disaksikan oleh para sahabat. Ketika selesai melaksanakan khutbahnya, maka salah seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya melihat tadi ketika engkau naik ke mimbar, engkau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apakah gerangan wahai Rasulullah sehingga engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Tanya sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad,
siapa orang dari umatmu yang hadir di bulan suci Ramadan, tapi pada sampai akhir bulan suci Ramadan tidak diampuni dosanya, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, aku doakan agar umatmu yang hadir di bulan suci Ramadan mereka dimasukkan dan diselamatkan oleh Allah sehingga dimasukkan dalam surganya. Maka ketika itu aku ucapkan amin. Amin ya rabbal alamin. Malaikat berdoa, maka Rasul mengaminkan. Kemudian amin yang kedua, wahai sahabatku, kata Jibril, siapa orang yang masih memiliki kedua orang tuanya ataupun salah satu di antaranya sudah tiada, tapi sampai pada akhir hidupnya orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan, kata Jibril, umatmu adalah birrul walidain, orang-orang yang taat kepada orang tuanya sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ucapkan juga amin, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dua. Jadi amin yang pertama, Jibril mendoakan kepada umat Nabi Muhammad agar ketika hadir di bulan Ramadan diberikan ampunan oleh Allah. Doa yang kedua disampaikan oleh malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad agar kita ini bisa menjadi birrul walidain, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang solehah. Maka ketika masih ada orang tua ataupun sudah tidak ada karena mereka sudah dipanggil Allah, namun kita berbakti kepadanya, sehingga dengan bakti orang tua kita dimasukkan surga. Maka itulah amin yang kedua. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku, yang ketiga aku mengaminkan, karena malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, siapa orang yang dibacakan salawat kepadamu tapi mereka tidak melakukan pembacaan salawat, maka orang itu akan dimasukkan dalam neraka. Nauzubillah. Makanya Jibril berdoa, mudah-mudahan umatmu diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti yang ketiga apa? Inti yang ketiga, kalau ada dibacakan, dilantunkan, ditujukan tentang sholawat kepada Nabi Muhammad, minimal kita menjawab. Kalau seandainya ada ulama mengatakan, hadirin sekalian, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyak orang-orang ketika dibacakan Nabi Muhammad tidak ada satupun kalimat yang dilantunkan dari bibirnya, bahkan diam saja. Bahkan kata Rasul, orang yang paling pelit di dunia dari umatku adalah orang yang ketika disebutkan namaku mereka tidak menjawab tuh. Masya Allah, nauzubillah. Kadang-kadang kita tahu ilmunya, paham. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, minimal baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tapi rata-rata kita diam saja. Maka orang yang ini nanti akan dilaknat oleh Allah, akan tidak diakui sebagai umatnya, akan tidak diberikan syafaatnya, bahkan tidak mendapat pertolongan. Padahal manusia satu-satunya yang akan menolong kita ketika kita ada di alam akhirat, ketika ada di awal dalam alam barzah, dibangkitkan dalam alam bangkit di padang mahsyar, itu sudah berlaku tentang syafaat Rasulullah. Masya Allah. Padang mahsyar saja itu lebih daripada puluhan ribu tahun. Kita berdiri tanpa beralas kaki, kita berdiri dengan bertelanjang, tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Kita berdiri dengan begitu jutaan, puluhan juta manusia sejak zaman Nabi Adam. Dan pada saat itu Allah memberikan satu kekuatan kepada kita tentang
ujian dan kedahsyatannya. Apa salah satunya? Kita didekatkan matahari dengan tubuh kita. Masya Allah. Kalau kurang dan di dunianya lupa kepada Rasulullah, entah seperti apa kita akan terjadi di padang mahsyar. Itu baru di padang mahsyar. Belum kita ada di yaumil mizan, di yaumil hisab. Masya Allah. Semua itu baru akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya kalau kita sudah punya pegangan, yaitu sering berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, daripada TikTok orang lagu, mendingan berselawat ya Bu ya, daripada nyuci bibir mulut diam saja, daripada ngedumel orang lagu, lebih bagus baca selawat. Ini kan kita kadang-kadang salah. Ibu-ibu sampai nyuci, memang tangan dan kakinya kerja luar biasa, tapi mulutnya kan jauh daripada perbuatan baik. Apa kata dia? Masya Allah, memang kayak babu nyuci tiap hari. Itu kan Masya Allah, dia enak banget mana baik. Iya enak banget, cuma pakaian tinggal bersih, tinggal pakai. Tapi mau kayak babu, wah macam-macam kan. Siapa bilang kalau kita ingin baik sambil nyuci kita berselawat, sambil nyuci, sambil neriska gitu, sambil masak, Masya Allah, makanan berkah, syafaat dapat nantinya gitu. Nah itulah keutamaan selawat. Bahkan kata Rasul, kalau kita ingin dapat keselamatan, maka rajinkan selawat itu sebanyak satu hari 100 kali. Ada nggak di antara jamaah kajian subuh yang sudah selawat 100 kali? Ya, Masya Allah. Kalau seandainya sholat 5 waktu, satu waktu 20 kali, Masya Allah, insya Allah dapat 100. Kenapa kata Rasul? Siapa orang yang berselawat di dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka mereka akan diberikan 100 daripada makbul, daripada hajatnya. Amin. Manusia kan banyak hajatnya, manusia banyak niatnya, betul nggak? Ada niat agar diberikan kebaikan rumah tangganya, niat agar anaknya diberikan anak yang soleh dan soleha, niat agar Allah melimpahkan keberkahan rezeki. Niat banyak manusia, niat agar hajatnya sukses. Ya, betul. Nah, maka diberikan 100, dikabulkan hajatnya. Tapi 70 hajat itu akan diberikan Allah di dunia, dan 30 hajatnya akan diberikan Allah di akhirat. Masya Allah. Makanya udah gak ada lain kerjaan kita, di sela-sela kita berselawat. Makanya daripada itu apa tuh pendengaran telinga kita ya Walkman, ya di setel aja yang berkaitan dengan selawat pada Rasul. Tenang. Makanya kalau ada anak yang nangis, pegang rambutnya, usap-usap sambil bacain selawat, pasti pulas. Pasti pulas. Lagi marah-marah wae, pegang rambutnya, usap-usap bacain selawat. Kira bagaimana tuh? Direnggal. Ya. Jadi itu keutamaan. Oleh karena itu yang terakhir dari beberapa fadilah yang selawat, keutamaannya adalah bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita baca selawat 1 kali, maka Allah akan ciptakan 1 orang malaikat. Apa tugas malaikat itu? Tugasnya adalah memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosa orang yang berselawat itu diampuni sampai pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih-lebih selawatnya itu pada hari Jumat. Selawatnya pada hari Jumat. Makanya ada satu doa bagi kita kajian subuh ini yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan ketika doa di sholat subuh. Baik doanya pada waktu sholat munfarid sendiri ataupun doa ketika kita sama-sama berjamaah. Apa doanya? Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu malazim.
Baca setiap subuh. Kalau itu dibaca oleh kita, maka Allah akan menganugerahkan keberkahan hidup dan Allah akan melaksanakan daripada apa yang kita niatkan, dan Allah akan menjamin kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu baca. Pokoknya baca. Kalau doa lain atau apapun itu yang penting harus baca. Ya, minimal kita 4 kali agar umat Nabi Muhammad diberikan kebaikan, keselamatan, ya, rezeki yang banyak. Insya Allah itu menjadi kebaikan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingatkan, kita di bulan Rabiul Awal ini yang pertama amalannya banyak-banyak berselawat. Kalau ada kitab selawat baik Saraf Al-Anam, Berjanji, silakan baca. Silakan saja, yang penting adalah niat kita semata-mata mencari dan mengharap ridha Allah, disebabkan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan alhamdulillah umat Islam sudah mulai menyongsong masa pandemi, insya Allah alhamdulillah sudah mulai berakhir. Maka marilah momentum ini kita manfaatkan untuk kembali kita mengadakan peringatan Maulid. Ini ibu-ibu udah mulai acara ya peringatan Maulid. Udah alhamdulillah, karena udah banyak yang mulai ngutang baju. Pesen baju. Untuk menyongsong Maulid. Ya, 3 majlis salin, 3 baju. Makanya kalau ada 10 majlis salin, masya Allah 10 baju. Alhamdulillah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalannya apa? Banyak bersedekah. Makanya nanti insya Allah kita bahas tentang orang-orang yang mendermakan hartanya ketika peringatan Maulid, insya Allah kita bahas. Jadi di bulan Maulid ini yang kedua setelah kita berselawat, banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah itu kita termasuk orang yang bertakwa. Dengan sedekah itu berarti memiliki keimanan dan istiqomah. Dengan bersedekah itu kita adalah umat Muhammad yang bisa memberikan satu penguatan apa? Yaitu memberikan kebaikan buat orang-orang yang butuh. Intinya takwa. Apa kata Allah? Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu yang akan diberikannya luas surga seluas langit dan bumi, dan surga itu diberikan kepada apa? Orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalau kita mendermakan sebagian harta, memberikan satu sumbangan sedekah, memberikan satu derma buat kebaikan umum, baik tentang musola, masjid, majlis taklim, kemudian anak yatim piatu, yayasan yang menaungi daripada fakir miskin, dan banyak-banyak objek-objek yang lainnya semata-mata mencari ridha Allah, maka kita adalah orang yang bertakwa yang akan diberikan jaminannya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra'i, yaitu orang yang masih mau berderma meskipun dia dalam keadaan susah. Dia mau berderma meskipun dalam keadaan kaya. Kalau orang kaya mah dalam keadaan kaya mah yang namanya sedekah mah kan wajar. Tapi yang amat luar biasa ketika dia sulit hidup, dia sulit dalam hal ekonomi, dia sulit dalam rezeki, tapi masih mau bersedekah, itu yang mendapatkan nilai amat tinggi di hadapan Allah. Makanya wasyara'i wadhara'i ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa bersedekah itu tidak ada pengkhususan bagi orang kaya saja. Makanya lapang sempit, insya Allah kita mau benar. Terlebih-lebih sedekah itu kita berikan di bulan Rabiul Awal. Meskipun tidak melakukan peringatan Maulid, ya kita bersedekah. Syukur-syukur ada sebuah kegiatan menghimpun masyarakat, mengadakan acara peringatan Maulid, lalu kita bacakan selawat kepada Rasulullah, lalu ada berikan derma baktinya berupa makanan-makanan, lalu ada hikmah daripada peringatan Maulid, itu akan mendapat kesempurnaan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita songsong bulan Rabiul Awal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh mengharap ridha Allah,
minimal ada 2 yang harus kita rajinkan. Yang pertama, mari sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana saja, kapan saja, di kantor, baru istirahat silakan. Di bulakan, kalau istirahat silakan. Di mana saja, jangan sampai lupa. Bersyukur bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, minimal sudah membaca sholawat ketika dia tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kedua, mari sama-sama kita bersedekah sebagai tanda bahwa kita akan diberikannya kebaikan oleh Allah, diberikan surganya Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini, kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengisi hari-hari di bulan Rabiul Awal ini dengan banyak bersolawat dan bersedekah. Yang kedua, kita berharap kepada Allah agar di bulan Rabiul Awal ini kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar memenuhi kebutuhan keluarga, tapi juga ada memenuhi dalam rangka untuk bersedekah. Mudah-mudahan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Meskipun singkat, tetapi mudah-mudahan yang penting diamalkannya. Meskipun sedikit dan amat terbatas karena waktu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Menutup kegiatan kita, marilah kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ahli kubur kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendapat ampunan Allah, sehingga didapatkan yang sebaik-baiknya di alam barzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah juga, mudah-mudahan kita yang masih ada di dunia diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak dan halal, dan segala niat kita, hajat kita, keinginan kita, program kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirinnya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal hamma ya qasibal gham. Allahumma ya dafi'a wala ya Allah. Allahumma ya dafi'a wala ya Rahman. Allahumma ya dafi'a wala ya Rahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya wallahu a'lam.